Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk sesi ke-9. Kemarin sesi ke-8 cuma sebentar ya. Kita masih bahas tentang doa kepada selain Allah. Saya masih lanjutkan. Kemarin doa ada 2 macam. Apa yang pertama? Doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Doa ibadah itu doa dengan lisanul hal. Jadi dengan keadaan kita yang sedang beribadah. Yang sedang beribadah di sini dia harap dari ibadahnya pahala. Berarti minta pahala. Mohon pahala dari Allah. Contohnya doa ibadah itu pada sholat, puasa, haji dan seterusnya. Kita harap dengan ibadah-ibadah tadi pahala dari Allah. Terus yang kedua doa masalah. Doa masalah di sini dengan lisanul maqal. Bilisanil maqal, dengan bentuknya lisan ucapan. Contohnya yang kemarin saya sebutkan tentang doa ketika sholat duha, ba'da sholat duha. Nabi SAW membaca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang maha pengampun, terimalah taubatku, sesungguhnya engkau maha penerima taubat. Nah sekarang ada rincian hukum untuk doa ibadah dan doa masalah. Bapak di luar dingin gak? Dingin. Pak Parjo? Dingin boten? Iya orang dua bojo. Nah, kalau doa ibadah ini ditujukan kepada selain Allah, ya ditujukan kepada selain Allah, masuk dalam syirik akbar. Kemarin kan ada contohnya apa? Sholat, puasa, haji. Sholatnya untuk selain Allah, syirik akbar langsung. Puasanya untuk nazar selain Allah, syirik akbar. Sedangkan doa masalah ini kan
kita dalam pengertiannya itu maknanya sama dengan meminta. Saya minta tolong gitu. Saya bisa minta tolong pada selain Allah enggak? Minta tolong. Mas tolong ambilkan itu, minum itu. Boleh enggak? Nah, makanya kalau doa yang ini, yang masalah ini, berarti artinya meminta ya, bahasanya itu meminta ya. Meminta di sini untuk selain Allah dirinci. Ya, ini ingat ya, ini dirinci. Karena kalau kita minta tolong masih boleh. Ada barang kelupaan terus Pak tolong ambil itu Pak. Nah, minta tolong kan? Boleh nggak? Boleh. Itu nggak boleh jenengan bilang, wah kamu sudah minta kepada selain Allah. Syirik kamu, ambil aja sendiri sana. Itu nggak ada. Kalau dia gitu bilang syirik, kamu ini kurang ngaji ya, gitu aja. Sudah. Ini sekarang yang ini saya rinci ya. Yang ini sekarang bagian ini. Yang kita rinci itu ini. Kalau ini sudah jelas ya. Doa ibadah kepada selain Allah. Di dalam doa ibadah ini ya ada doa juga. Karena kan umumnya ibadah. Ini kan sama dengan ibadah. Ditujukan pada selain Allah. Sholat kepada selain Allah, syirik akbar. Puasa kepada selain Allah, syirik akbar. Haji kepada selain Allah, syirik akbar. Doa kepada selain Allah, syirik akbar. Nah ini kita anggap selesai. Ya, sekarang yang kita rinci apa? Doa masalah. Nah ini kita hapus. Nah sekarang doa masalah kita bagi jadi dua lagi. Yang pertama meminta hajat yang hanya bisa dipenuhi, Allah. Ingat ya kata hanya. Contoh apa? Minta apa? Sehat kan saya bisa minta dokter obat juga. Nah, kesembuhannya. Iya toh? Kesembuhan. Rizki minta sama siapa? Nah, berarti sini ya contoh ya. Contohnya dulu. Meminta rizki. Jodoh bisa lewat biro jodoh. Jodoh bisa. Minta kan dia minta. Namun nanti jodohnya datang ya tergantung Allah yang kasih kan. Nah, kalau sekedar minta bisa. Pak Ustadz saya minta jodoh, boleh. Ustadz nggak bisa jawab. Wah syirik kamu minta sama saya. Nah, karena sebab nanti akan kita lihat itu mintanya pada manusia nanti bagaimana. Ini sekarang kita bahas yang khusus pada Allah saja. Apa saja? Rizki, apalagi? Apa? Kesembuhan. Apalagi? Hujan. Minta turun hujan. Minta anak. Ya bisa juga. Ini masukin dulu ya. Nanti biar nggak rancu. Sudah. Nah, yang pertama ini jenis pertama, hajatnya ini hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Maka kalau hukumnya ya. Hukumnya sekarang.
meminta hal ini pada selain Allah dihukumi apa? Syirik enggak? Syirik. Akbar besar apa kecil? Akbar. Karena hal tadi hanya mampu dipenuhi oleh Allah. Dia tanya rizki, Allah yang beri. Kita nggak bisa kasih larung ke laut terus harap nanti penguasa laut yang kasih rizki dari laut. Oh, nggak bisa. Rizki itu tetap Allah yang beri. Syirik akbar. Sudah? Yang ini sudah paham ya? Ini untuk hajat yang hanya, ingat ya, yang hanya bisa dipenuhi Allah. Makhluk nggak bisa. Dokter nggak bisa. Atasan nggak bisa. Ya. Presiden nggak bisa. Macam-macam ini nggak bisa. Ini cuma hak khusus siapa? Allah saja. Nah sekarang yang kedua. Meminta hajat yang bisa dipenuhi makhluk. Yang kedua ya, meminta hajat yang bisa dipenuhi makhluk. Kalau ini hukumnya harus terpenuhi syarat dulu. Ada syaratnya. Ya ini ya. Ini ada syaratnya. Yang pertama, mampu memenuhi. Yang kedua, hanya dijadikan sebab. Yang kedua, hanya dijadikan sebab. Tadi minta jodoh. Nah, contoh apa tadi? Minta jodoh. Dia punya teman, terus ngomong sama temannya, "Mbok saya dijodohkan sama itu." Dia kan minta. Boleh atau tidak? Mampu enggak memenuhi? Oh, dia tinggal ngomong saja. Yang kedua, hanya dijadikan jadi sebab. Walaupun nanti yang tentukan jadinya ya Allah, tapi itu juga sudah jadi sebab. Berarti boleh. Boleh. Lihat temannya punya adik perempuan misalnya. Hati-hati. Nanti tanya-tanya lagi. Iya, adik saya semester akhir. Wah, diincar meneh. Atau ketemu Simba-Simba, Bapak. Putranya pinten, Pak? Ada berapa syarat tadi? Oh, kurang. Oh, 2 sih. Kebanyakan minum teh ini, sebentar. Kita hapus ini ya. Sebentar. Ada 4 syarat. Saya nggak lihat yang di sini. Harusnya yang pertama, ini yang ketiga dan keempat ini. Ini C, D. Nggak apa-apa, nggak berurutan nggak apa. Ini A. Hidup. B. Hadir.
C. Mampu hanya dijadikan sebab. Coba diulang, syaratnya apa? A. Hidup. Berarti kalau apa yang keluar dari sini? Wali yang sudah mati masuk nggak? Nggak boleh. Wes syirik ya, sudah syirik. Terus yang kedua hadir. Kan suruh ambil ini kan, ambil misalnya barang di sana itu. Coba di sebelah selatan sana Pak, tolong ambil barang. Kan tentu harus dia hadir dulu di situ kan? Nggak bisa sambil telepon gitu bilang, tapi dia ada di Purwosari misalnya sana. Dia nggak bisa penuhi langsung, harus hadir di tempat. Terus yang ketiga, mampu. Yang keempat, hanya dijadikan sebab saja. Berarti kalau datang ke kubur, minta pada wali yang sudah mati bagaimana? Syirik. Di sini dirinci jadi bagian seperti tadi biar tidak salah dalam meminta. Terus sekarang kita akan cari sebab. Ini ada disebutkan sebab ya ini ya. Ini dirinci lagi nih. Jadi nanti Ruqyah nanti dijawab di sini. Ini sekarang kita bahas nih. Kan tadi minta hajat yang bisa dipenuhi makhluk dah. Ya. Syaratnya 4 ini. Sekarang kita bahas yang ini. Tentang hukum sebab. Manusia terbagi, dicatat dulu. Manusia terbagi dalam keyakinannya terhadap sebab. Manusia terbagi dalam keyakinannya terhadap sebab menjadi 3. Yang pertama, meyakini dan menjadikan apa yang Allah jadikan sebab. Meyakini dan menjadikan apa yang Allah jadikan sebab, lalu kita gunakan sebagai sebab. Lalu kita gunakan sebagai sebab. Yang pertama ini ditulis hukumnya, ini boleh. Dan sebab ini terbagi 2. Sebab ini terbagi 2 lagi. Yaitu pertama sebab syar'i. Yang kedua sebab hissi atau ilmiah. Contoh yang sebab syar'i ya, sebab syar'i, ruqyah. Ruqyah untuk sembuhnya penyakit. Sedangkan sebab hissi atau apa tadi? Ilmiah. Saya harus pakai istilah ilmiah biar ada bukti. Ya, karena nggak hanya klaim-klaim saja. Kalau yang kedua ini, contohnya seperti obat. Jadi sebab untuk sembuhnya penyakit.
Ingat ya kalimatnya apa tadi? Meyakini dan menjadikan sesuatu yang Allah jadikan sebab. Ruqyah kan Allah jadikan sebab enggak? Allah jadikan sebab enggak? Allah jadikan. Ini sudah ada ruqyah nih. Kita ambil itu jadi sebab. Hukumnya apa tadi? Boleh. Terus yang kedua, Allah jadikan obat. Mungkin ada herbal dan macam-macam. Jamu bisa nggak jamu? Nah bisa. Apa jamu apa? Oh ya. Ini dijadikan sebab. Sebabnya kenapa? Nah, kan manusia sudah lakukan usaha-usaha, pembuktian, eksperimen, ada pengalaman di situ membuktikan oh pakai obat ini manjur. Ada yang akhirnya dibuat jadi kapsul, jadi bentuk macam-macam. Nah, itu juga penelitian. Obat kimia. Boleh nggak? Boleh. Ada yang bentuknya herbal. Namun buat pakai herbal itu nggak usah macam-macam. Maksudnya gini, ya hati-hati, jangan terlalu sikapnya berlebihan terhadap herbal. Obat kimia saya nggak mau lagi, pokoknya herbal saja. Mau keliru juga. Ada yang mau berobat cuma pakai herbal saja, nggak mau beralih ke obat kimia gitu. Gulu. Sikap ekstrim, berlebihan. Yang ini boleh. Namun kalau gunakan herbal, yang murni-murni saja gitu. Enak itu. Atau yang sudah dapat kepastian lah, ini sudah dibuat gini-gini, eksperimennya sudah ada, izin-izinnya itu sudah ada, gitu. Karena ada yang buat ramuan-ramuan herbal, itu cuma pakai kursus. 7 hari, 1 minggu. Keluar sudah buat kapsul, herbal macam-macam, madu dicampur, habatus sauda dicampur, yang macam-macam dicampur macam-macam gitu. Saya beri jalan berpikir aja. Coba kalau kita pagi-pagi campur di dalam minuman itu kopi, campur teh, campur gula, campur garam, campur macam-macam. Apakah itu sama dengan kita cuma minum kopi saja, minum teh saja, minum ada situ air gula saja? Sama enggak? Tidak sama. Sudah tercampur kan? Berarti sudah punya bentuk tersendiri. Campuran tersendiri. Yang itu khasiat kopinya, khasiat tehnya mungkin enggak ada lagi. Alias sudah bereaksi. Paham ini? Makanya kalau mau herbal, ya murni-murni misalnya, madu nih, sudah. Kalau dia campur jahe mungkin masih ini, kalau yang lain-lain sudah. Ini kok cuma buat kapsul di rumah saja, nggak ada ini, nggak kayak farmasi, di pabrik besar. Cuma pakai tangan saja, tangannya nggak steril. Coba berpikir logis aja lah. Uang yang pabrik saja itu kesterilannya itu ada, mikir buat ini itu ada caranya, kuliahnya itu 4 tahun, itu pun itu belum bisa buat. Ya nah, ini baru kursus 1 minggu, sudah jadi pakar herbal. Ini makanya kalau sudah macam-macam herbalnya tuh saya nggak mau itu, ini apa ini? Dengan saya cari jahe-jahe gitu. Jadi pakai sebab ini ya benar-benar eksperimennya ilmiah dong. Ini buktinya mana? Itulah sebagian orang tuh terlalu gulu pada herbal. Obat kimia nggak mau. Kalau obat kimia juga cuma ramuan juga, dihasilkan juga dari eksperimen juga, jadikan bentuknya ini. Nah, sama sebenarnya. Cuma yang itu pakai istilah obat kimia, yang ini pakai herbal. Jadi berpikir ini sedikit lah, maju dikit lah. Kadang kita terlalu ini, wah ini pokoknya ada dalilnya. Pakai dalil lagi semuanya di ini. Ini dalil untuk madunya, ini dalil untuk apanya. Kamu sudah campur itu, harusnya dalilnya pakai campur juga dong. Ini campur hadis ini nggak bisa kan sendiri-sendiri kan harusnya. Gitu cara berpikirnya. Ya kalau itu madu ya sudah, oh ini dalil madu ini ada. Nih itu salah nyampur nggak enak.
Ya itu tadi yang saya ngomong tadi itu kok nggak nyambung nih ya. Itu. Tembakau dicampur sate. Yo jelas yo ora enak. Mbok logikane kuwi lho. Bako wis lintingan meneh. Campur sate yo ora enak. Apa bako enak? Bako itu tadi? Sudah ya, yang pertama paham ya. Jadi ini ada sebab, ini kan Allah jadikan sebab. Kita ambil. Berarti untuk sebab syariah, buktinya harus apa coba? Dalil. Maka ditulis itu, buktinya harus ada dalil. Al-Quran, hadis. Ruqyah tadi ada dalilnya enggak? Ada. Adapun meminta ruqyah, ini pembahasan sendiri. Yang jelas ruqyah boleh. Itu dulu ya, pahami itu ya. Ruqyah itu boleh. Sedangkan meminta ruqyah ini masalah afdoliyah. Yaitu ada cerita yang tabi'in itu debat yang satu orang itu ketika malam hari dia tersengat binatang ya. Akhirnya ketika itu dia meminta untuk diruqyah. Minta diruqyah, ingat kalimatnya, minta diruqyah. Kemudian ada temannya kemudian datangi, semalam kamu lihat bintang jatuh enggak? Semalam kamu lihat bintang jatuh enggak? Terus dia jawab, ya, iya saya semalam lihat, namun maaf saya itu bukan lagi sholat malam, namun saya tersengat binatang. Jadi sengat binatang ketika itu, kalajengking atau apalah. Ya, coba lihat kalimatnya ya. Dia jawab, saya tidak sholat malam. Kenapa kalimat ini kok dia sebut? Karena nanti temannya husnuzon padanya kalau dia itu lakukan sholat malam. Mungkin kalau kita tuh, diam aja. Saya memang tadi malam itu bangun malam. Ya, saya lihat itu bintang jatuh. Ya, tapi kalimat ini nggak dia sebut. Apa nanti orang curiganya? Masya Allah, rajin tenan. Jam 2 itu bangun dia. Husnuzon kan akhirnya kan. Kalau dengan orang-orang baik kita kan husnuzon. Ya tak? Ini dia sebutkan untuk mencegah husnuzonnya orang padahal dia tidak lakukan. Alias nggak mau disanjung orang. Ya kan? Nggak mau terjangkiti riya. Ini saja perihal ini saya nggak mau, apalagi riya. Itu sahabat dahulu, tabi'in dahulu. Kalau sekarang gimana? Wah, didiamin itu. Mungkin dia foto bintang, ini keadaan malam. Habis itu keadaan sajadahnya. Rukuhnya dikeluarin, mungkenanya dikeluarin, foto lagi. Masya Allah, sekarang jam 2 malam. Persiapkanlah sholat malam Anda. Wah. Iya kan, kayak gitu kan. Di Instagram lagi, set. 1 jam kemudian angkat tangannya. Dia suruh suaminya foto misalnya. Mas. Sebentar ini biar ini. Untuk status dulu. Masuk lagi Instagram, upload, set. Time-nya kan jelas kan itu kan. Kalau orang bangun jam 4 kan tahu kan, 1 hour ago. Wah. 1 jam yang lalu. Masya Allah. Nggak usah tulis status, orang sudah tahu karena lihat jam aja itu. Nah itu. Kalau sekarang kayak gitu, medsos. Iya kan? Medsos itu. Ya. Terjangkiti riya mudah sekali. Kalau dulu tuh jaga-jaga nih. Jangan sampai orang husnuzon padahal saya nggak lakukan. Nah, terus dia tadi kan diberitahu, kamu tersengat binatang. Terus apa yang kamu lakukan? Saya minta untuk diruqyah. Terus temannya ini beritahu, saya sarankan
Ada yang lebih baik daripada itu. Ada yang lebih baik dari itu. Dia salahkan nggak? Enggak. Itu nggak salah. Ada yang lebih baik dari itu. Artinya ada yang lebih afdol. Saya pernah dengar hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Di antara sifatnya, Nabi SAW sebutkan dalam hadis Ibnu Abbas ini, disebutkan la yastarkun, tidak meminta di ruqyah. Kontradiksi enggak? Bertentangan enggak dengan perbuatan ya temannya tadi? Enggak. Cuma dia sarankan mana yang lebih baik, afdoliyah. Berarti kalau diambil sebab meminta di ruqyah, boleh enggak? Boleh. Hukum asalnya boleh. Namun ada yang lebih afdol, tidak meminta. Dikarenakan kalau meminta biasanya ada ketergantungan pada orang yang meruqyah. Coba kalau lihat minta pada kiai sakti itu. Atau ini peruqyah yang sudah terkenal di mana-mana. Wah, di TV keluar terus itu, bukan di ruqyah siapa itu pasti sembuh. Ya. Coba lihat ketergantungannya gimana coba? Pada orang akhirnya. Nah, itulah yang ingin dicegah agar tidak bergantung pada sebab. Nah, itu tadi kita bahas ini. Ruqyah harusnya cuma dijadikan sebab, bukan ya. Sebab ini yang punya pengaruh atau bukan kita bergantung pada sebab. Jadi beda, ketergantungan itu beda di sini. Nih, ketergantungan ini artinya tawakal. Tawakalnya pada sebab, bukan pada Allah. Harusnya, ini misalnya obat ya. Ini ruqyah sama dengan obat juga. Obat ya cuma jadi sebab kita minum. Yang sembuhkan siapa? Nah, itu. Berarti ruqyah cuma kita ambil saja. Yang sembuhkan siapa? Allah. Jangan keyakinannya sembuhkan. Oh, kiai ini nih, Masya Allah, ini peruqyah ini luar biasa. Sehingga yang dia sanjung-sanjung kalau orang tanya, kok bisa sembuh? Masya Allah, Pak kiainya itu luar biasa. Peruqyahnya itu luar biasa. Itu. Paham ini ya? Ini kalau ada yang nanya tentang meminta ruqyah gimana? Asalnya boleh, namun ada yang lebih afdal. Namun kalau orang meminta masih boleh nggak? Boleh, ini sebab syar'i. Berarti sebab syar'i diambil dari apa? Dalil. Contoh lagi. Ada dalil air Zam-Zam. Ada dalil air Zam-Zam. Kita tidak pakai eksperimen ilmiah, nggak pakai. Cuma Nabi SAW katakan ma'u Zam-Zam lima syuribala. Air Zam-Zam tergantung orang yang minum niatannya bagaimana. Ya, niatannya biar perutnya terisi terus, dia nggak makan nggak ini, cuma bergantung Zam-Zam saja. Dulu para ulama ada yang praktek seperti itu. Dia tinggal di sekitar Ka'bah bisa hidup dengan air Zam-Zam beberapa hari. Dengan apa? Air Zam-Zam. Yakinnya pada hadis tadi itu, coba lihat. Jadikan sebab bagaimana? Ada dalil. Hadis kan? Jadi dalil. Maka kalau mau buktikan air-air yang lain, air dari mana kayak ini, ini ampuh sekali. Wah, ini harus dibuktikan dulu. Entah itu ada dalil syar'i, entah itu ada dalil ilmiah tadi. Sedangkan tadi sebab hissi atau sebab ilmiah dibuktikan pakai apa? Eksperimen, riset. Ada pengalaman yang memang sudah membuktikan terus. Ada beberapa daun itu dari dulu orang pakai ini jadi obat jantung sembuh terus. Apa daun apa biasanya? Apa untuk sembuhkan apa? Nah, sambiloto misalnya. Itu apa? Sembuhkan apa? Hah? Ada berapa penyakit kan? Nah, bisa. Akhirnya dari itu pengalaman orang turun temurun, nah dibuktikan lagi eksperimen, dijadikanlah obat lagi. Ada bukti ilmiah. Ya, ada bukti ilmiah, maka silakan praktekkan untuk sebab-sebab seperti ini. Contoh, dulu dikenal ada seorang bocah memiliki batu sakti. Siapa? Ponari. Sekarang pertanyaannya, dalil syar'i ada nggak untuk batu tadi? Terus yang kedua, ilmiah ada nggak?
profesor UGM apa dokter UGM teliti batu itu. Terus si Ponari pakai, baru orang-orang datang berobat di situ. Terbukti nggak? Ada diteliti nggak? Nggak. Ya sudah. Dan orang tergantung pada batu, bergantung pada ponarinya, bukan pada Allah. Lebih parah lagi. Paham ini ya? Jadi sebab dua ini. Ada yang dibuktikan syar'i pakai dalil Quran hadis, ada yang ilmiah. Berarti kalau tidak ada dalil Al-Quran hadis atau tidak terbukti ilmiah, hati-hati untuk itu. Contoh misalnya, ya nanti tinggal ini, saya belum yakin secara mutlak ini tentang mungkin kalung tertentu cuma dipakai saja bisa sembuhkan penyakit ini gitu. Nah itu harus ada bukti itu. Mana eksperimennya? Jangan sekedar pakai saja. Jangan sekadar orang cuma klaim-klaim saja. Jangan cuma sekadar testimoni saja. Nah, orang komentar gini, oh saya pakai itu benar nih gini. Nah, buktinya apa? Kalau ada bukti eksperimen untuk itu silakan. Jangan kalau cuma testimoni orang, komentar orang, nah hati-hati untuk itu. Terus keyakinan orang kepada sebab yang kedua, ini sekarang yang kedua. Meyakini dan menjadikan. Yang kedua, meyakini dan menjadikan sesuatu yang Allah tidak menjadikan sebab. Yang Allah tidak menjadikan sebab. Lantas diambil sebagai sebab. Lantas diambil sebagai sebab. Contoh. Allah tidak jadikan sebab untuk jimat-jimat. Contoh berarti jimat, memakai jimat. Dengan keyakinan hanya sebagai sebab. Apa contohnya jimat? Akiknya kenapa? Diisi terus. Biar apa? Biar kebal. Kalau keyakinannya baru jadikan itu sebagai sebab untuk kebal. Hukumnya tulis syirik asghar atau syirik kecil. Dengan catatannya hanya meyakini itu jadi sebab. Sekarang yang ketiga, ini kaitannya dengan yang kedua nih, mesti nyambung. Yang ketiga, sekarang meyakini dan menjadikan sebab punya pengaruh tersendiri. Ingat ya, sebabnya ini punya pengaruh tersendiri. Bisa datangkan manfaat, bisa tolak mudarat. Bisa bawa manfaat, bisa tolak mudarat. Contoh tadi, masih nyambung dengan nomor 2. Apa nomor 2 tadi contohnya? Jimat. Jimat ini, contoh jimat diyakini. Jimat tersebut yang menyembuhkan. Atau jimat tersebut yang menyelamatkan. Bukan Allah. Namun apa? Jimat, bendanya tadi. Paham ini bedanya dengan nomor 2 apa?
Kalau dua cuma jadikan sebagai apa? Sebab. Yang menyelamatkan Allah, yang sembuhkan Allah. Namun itu dijadikan sebab. Hukumnya syirik apa tadi? Asghar. Nah sekarang yang nomor 3 ini, jimat itu bukan sekadar sebab saja. Itu yang menyelamatkan, itu yang menyembuhkan. Bukan Allah. Bukan Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang menyembuhkan. Namun jimat tadi, hukumnya sekarang syirik akbar, syirik besar. Maka orang pakai jimat, rinciannya jadi 2 berarti. Apa? Yang pertama, cuma jadikan jimat itu sebagai sebab. Nanti Allah yang menyelamatkan saya cuma pakai jimat saja Pak. Tenang, ini Allah yang menyelamatkan. Wah, ada yang kayak gitu tuh. Tapi jarang-jarang kayaknya ini. Kamu pakai aki itu yang menyembuhkan siapa? Oh Allah yang menyembuhkan, tenang ini. Allah yang menyembuhkan. Ini cuma sebab saja. Kamu pakai jimat ini untuk apa? Mungkin bentuknya ikat pinggang kayak kalung kayak, atau kertas taruh dalam dompet kayak. Ada raja-raja itu disimpan dalam dompet. Dompetnya nggak ada uang, nggak ada. Nggak ada. Cuma taruh raja tadi. Kertas tulis-tulisan Arab itu loh. Jatuh dompetnya, wow dia cari itu. Terus ini dijadikan cuma sebab saja. Yang datangkan kamu rizki, yang menyelamatkan kamu siapa? Allah. Ini cuma jadi sebab Pak, tenang ini. Oh gitu ya. Nah syirik asghar. Karena dijadikan sebagai sebab. Namun yang kedua, apa tadi jimat? Jimatnya itu punya pengaruh, memberi pengaruh, yang menyelamatkan, yang datangkan rizki, yang menyembuhkan. Jimatnya ini hukumnya apa? Syirik akbar. Paham ya? Berarti yang dibolehkan yang mana? Cari sebab. Yang pertama. Ya, yang pertama. Sebabnya terbukti secara syar'i atau hissi ilmiah. Dan itu ingat, cuma dijadikan sebagai sebab. Karena Allah jadikan itu sebab, kita cuma ambil jadi sebab. Tawakalnya pada siapa? Allah. Nah, makanya nomor 1 itu ditambahkan. Nomor 1 ini tawakalnya tetap pada Allah. Berarti kesembuhan yang menyelamatkan Allah. Ruqyah tadi cuma jadi sebab. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Dia minum air zam-zam tadi cuma jadi sebab. Untuk dia bisa kenyang. Wah Allah yang beri semuanya ini nikmat. Berarti bisa air zam-zam juga pakai untuk berobat. Oh kamu kok cuma minum air zam-zam kok bisa sembuh? Alhamdulillah Allah yang menyembuhkan. Ini cuma jadi sebab. Paham ya? Nah, dia nggak agung-agungkan zam-zam di sini, namun tetap ambil itu jadi sebab karena Nabi SAW katakan seperti itu. Dia manut dalil, ikuti dalil. Sedangkan yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak seperti kata Nabi Ibrahim ketika beliau sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah yang menyembuhkanku. Ingat kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu. Jika aku sakit. Kalimatnya, sakit ini sandarkan pada diri kita. Itu adab. Jadi saya sakit, salah saya. Ya, kalimatnya itu kurang bagus kalau Allah membuat saya sakit. Itu kurang bagus. Nggak beradab. Walaupun Allah kan yang beri kan. Namun itu nggak beradab. Nabi Ibrahim pakai kalimatnya apa? Wa idza maridtu. Ketika saya sakit. Kalau saya sakit, sakitnya disandarkan pada siapa? Kita manusia. Maka yang jelek-jelek disandarkan pada kita. Oh itu salah saya. Oh ini karena banyak dosa. Gitu. Fahuwa yashfin. Dialah Allah lah yang menyembuhkan.
Nabi Ibrahim tidak katakan obatnya yang menyembuhkan, dokternya yang menyembuhkan. Kalau dulu tabib yang menyembuhkan, enggak. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Paham ini? Nah, balik lagi tadi tentang doa. Berarti kita ringkas. Doa ada dua macam. Pertama, doa ibadah. Yang kedua, doa masalah. Sekarang hukumnya. Doa ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Sekarang doa masalah kepada selain Allah, dirinci. Rincinya jadi berapa tadi? Dua dulu. Yang pertama, jika hajat ini hanya bisa Allah yang penuhi. Contoh apa? Meminta hujan, meminta rizki. Siapa yang bisa penuhi? Allah. Berarti hukumnya jika meminta hajat semacam ini kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Terus yang kedua, untuk hajat yang bisa juga manusia memenuhinya, boleh dengan berapa syarat? Satu, hidup. Yang diminta hidup. Yang kedua, hadir. Yang ketiga, mampu. Yang keempat, cuma dijadikan sebab. Ingat ya, 4 syarat itu ya. Berarti datang ke kubur wali, orang soleh, apa yang tidak terpenuhi? Hidupnya tidak terpenuhi. Hadir enggak? Hadir juga tidak. Mampu enggak penuhi hajat kalau ada yang minta di kubur situ? Mampu enggak? Kalaupun itu dengar, itu kalau bahasa ininya. Kalaupun itu dengar, apakah kalau sudah dengar bisa balik penuhi itu? Enggak bisa. Kalaupun dengar, padahal dengar saja tidak. Yang sudah meninggal, sudah ada dalam kubur, kan cuma meninggal suara trompa saja. Ini ada dalilnya nih. Orang pergi itu dari kubur tadi, habis ngantar terus pergi. Itu ada dalilnya. Kalau yang lain-lain, ini ada yang berdoa ke kubur, terus dia dengar. Wah, itu butuh dalil lagi. Kenapa butuh dalil lagi? Oh, ini perkara gaib. Ya kan? Perkara gaib. Kita ingin ngerti saja di dalam kubur ini yang meninggal itu ngapain saja. Wah, itu butuh dalil itu. Ya kan? Itu lagi ngapain? Nah, karena gini, logikanya itu kalau kan sebagian kubur itu selain ada kijing, dikasih apa lagi? Lampu ada nggak? Nah, lampu ditaruh di atas, terus biasanya gue apa menaiki di wadah cilik iki? Kendi terus ada lagi wadah cilik itu isinya macam-macam itu. Sampai ada duitnya juga itu. Apa Mbah? Isinya apa? Ada beras. Nah, ya betul, beras. Terus apa lagi? Duitnya ada atau? Sampai suatu waktu saya pernah lihat ada rokoknya juga loh situ. Maksudnya apa? Buang-buangan itu. Oh ya, duit dibuang-buang di jalan gitu terus. Oh, duitnya sudah ditinggalkan. Namun yang mubazir itu ya. Ayam yang nerima. Oh, ayam yang nerima beras tadi, oh jelas. Duit anak kecil-kecil. Nah itu. Oh, itu ada filosofinya juga itu tadi ya. Ya. Tapi kalau duitnya itu puluhan ribu itu diambil, kalau cuma 100. Iya, cuma 100 perak ya ora ya gue ya. Mubazir itu. Nah, itu tadi. Perkara gaib kayak gini coba lihat. Lampu di situ coba. Ini perkara gaib kan kalau dalam kubur kan? Untuk apa coba lampu? Apa tadi pertanyaannya? Enggak, lampu situ ada di atas itu ngapain lampu? Ya biar orang datang tuh enggak ketuk kalau jengking. Oh no, wahai jawabannya.
Biar kalau orang datang itu gak digigit kalajengking. Aduh ya Allah. Bisa-bisa wae gaya jawaban gitu. Dia itu juru bicaranya simbah-simbah itu kayaknya. Jubir. Kalau bilang kubur biar terang, itu perkara gaib. Karena terangnya kubur, gelapnya kubur, itu tergantung amalan saja sudah. Amalannya jelek ya kuburnya gelap, kalau amalannya ya baik, saya ya kuburnya terang. Ada orang yang lewat, situ ada lampu gak jadi. Saya jadi ada yang takut juga tuh, kok lampu nyala sendiri gitu, dia kabur. Gara-gara jawaban tuh ini tuh Pak. Iya tuh. Itu Pak Parjo. Kalau gelap ya, ada yang hidup lagi gimana? Sekarang tuh, ayo, udah saya hidup. Gara-gara perkara gaib ini melanggar dia ini. Sudah? Sampai sebab tadi ya, kalau sebab sudah. Nah, itu tentang doa. Nah, rinciannya di situ. Kalau ini dipahami baik-baik, apa menanya? Iya, memang sudah break ini jam 7. Wis lapar itu kayaknya tadi, makanya ngomongnya ngaur, ngelantur ngomongnya. Sudah? Ya, itu saja kita cukupkan, nanti lanjut lagi jam 8 pagi insyaallah. Cukup, kita tutup. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.